Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Firipsa Gregorius Tarigan dengan NIM 210306036. Saya dari kelas PTNC, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, dan Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum yang diberikan oleh Ibu dosen Tati Fidianasari SPTMP. Langsung saja kita ke bagian tugasnya. Itu yang pertama adalah bagian enzim. Nah, di sini enzim atau polyenzim terbagi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama adalah apoenzim dan yang kedua adalah kofaktor. Nah, apoenzim ini sering juga disebut dengan apoprotein, yang mana ia merupakan bagian protein yang bertindak sebagai tempat melekatnya substrat. Nah, bagian ini peka terhadap pH dan juga bersifat termolabil. Kemudian apoenzim ini berfungsi juga sebagai alat yang mengkhususkan dari enzim dan juga sebagai biokatalisator dari enzim. Nah, apoenzim ini mempunyai sisi yang berkaitan langsung dengan substrat, yaitu sisi aktif dan juga sisi alostrik. Nah, sisi aktif ini merupakan sisi yang nantinya akan berikatan langsung dengan substrat ataupun zat yang nantinya akan berubah menjadi produk. Nah, di sini pada saat bagian sisi aktif tersebut berikatan dengan bagian substrat, dan pada saat itulah terjadi proses katalis. Kemudian ada sisi alostrik. Nah, sisi alostrik ini merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan kofaktor. Adapun hal yang dapat mempengaruhi sisi alostrik ini adalah inhibition non-kompetitif yang strukturnya sama dengan kofaktor ini. Kemudian kita masuk ke bagian kofaktor. Nah, kofaktor ini bersifat non-protein dan adapun sifat uniknya adalah bagian sisi aktifnya pada kofaktor ini dapat berubah-ubah ataupun bersifat elastis ataupun fleksibel sehingga ia dapat ditempeli oleh beberapa substrat tertentu. Nah, kofaktor ini terbagi menjadi dua, yaitu koenzim dan juga gugus prostetik. Nah, pada koenzim ini mempunyai molekul organik, kemudian pada gugus prostetik mempunyai molekul anorganik. Nah, koenzim ini merupakan senyawa yang berikatan secara non-kovalen dengan enzimnya. Adapun sifatnya yaitu lebih tahan panas, kemudian mengandung ribosa dan juga fosfat dan juga larut dalam air. Nah, contohnya adalah vitamin FAD. Kemudian berikutnya ada gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini dia senyawanya berikatan secara kovalen dengan enzimnya. Adapun contohnya adalah oksidase, sitokrom dan juga arginase. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu cara kerja enzim ataupun model kerja dari enzim. Nah, yang pertama ada model kunci ataupun lock and key. Kemudian yang kedua adalah kecocokan yang terinduksi. Yang pertama kita bahas adalah model lock and key. Nah, pada model lock and key ini dia bagian sisi aktifnya tidak dapat berubah sehingga dia hanya dapat menerima satu sisi ataupun satu bentuk substrat saja. Nah, dapat kita ibaratkan di sini enzim sebagai gembok dan juga substratnya sebagai kunci yang mempunyai keduanya ini bentuknya mutlak dan tidak dapat berubah. Kemudian pada saat berikatan secara kompleks, disinilah terbentuk sebuah produk yang kemudian nantinya produk tersebut dilepaskan. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu kecocokan yang terinduksi. Nah, di sini adapun sifat uniknya yaitu dia bagian sisi aktifnya dapat berubah-ubah sehingga dia memungkinkan untuk menerima beberapa bentuk dari substrat. Contohnya dapat kita lihat di sini pada saat enzim menunggu untuk ditempeli substrat. Kemudian pada saat komponen enzim berikatan secara kompleks dapat kita lihat bentuk dari sisi aktifnya itu berubah mengikuti bentuk dari substratnya sendiri. Nah, kemudian pada saat ini terbentuk produk, kemudian pada tahap berikutnya produk tersebut akan dilepaskan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang berikutnya ataupun bagian berikutnya, yaitu klasifikasi dari enzim. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak enzim yang menambahkan akhirian ase pada nama substratnya. Contohnya urease yang merupakan enzim menghidrolisis urea. Kemudian ada juga enzim
yang namanya itu tidak sesuai dengan substratnya, ya contohnya adalah dengan pepsin dan dengan tripsin. Kemudian ada juga enzim yang namanya sama namun fungsinya sama. Maksud saya ada namanya berbeda namun fungsinya sama, contohnya seperti amilase dan juga betialin. Nah, oleh sebab itu dibuatlah suatu ketentuan yang dibentuk oleh persetujuan internasional, yaitu berdasarkan energi yang dikatalisnya. Atau maksud saya bahan ataupun bahan yang dikatalisnya. Nah, contohnya yang pertama adalah enzim oksidoreduktase, yang mana merupakan enzim ini mengkatalis reaksi oksidasi dan juga reduksi suatu bahan. Contohnya adalah alkohol dehidrogenase. Kemudian yang kedua adalah enzim transferase. Nah, seperti namanya, enzim ini bertindak dalam proses pemindahan suatu radikal ataupun gugus. Contoh enzimnya yaitu heksokinase. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah hidrolase. Nah, enzim ini berperan penting dalam proses pengolahan pangan di dalam tubuh, yang mana ia akan menghidrolisis suatu bahan ataupun produk dengan bantuan molekul air. Contohnya adalah enzim tripsin. Kemudian berikutnya adalah enzim liase, yang mana pada enzim ini ia dapat menghidrolisis ataupun katalisnya dapat menghidrolisis suatu bahan tanpa memerlukan keberadaan air. Contohnya adalah enzim pirufat dekarboksilase. Kemudian kita masuk ke klasifikasi berikutnya yaitu isomerase. Nah, pada isomerase ini ia enzimnya mengkatalis sebuah hidrolisis suatu bahan dengan cara membentuk ulang atom ataupun molekul-molekulnya sehingga terbentuklah molekul-molekul baru. Contoh enzimnya yaitu maleat isomerase. Kemudian pada ligase ini merupakan enzim yang mengkatalis beberapa ikatan-ikatan tertentu. Contohnya adalah enzim pirufat dekarboksilase. Kemudian masuk ke bagian berikutnya yaitu sifat-sifat dari enzim. Nah, yang pertama adalah enzim sebagai katalisator. Maksudnya di sini adalah enzim mengkatalis suatu reaksi. Maksud saya mengkatalis suatu reaksi dengan cara maksud saya di sini enzim dapat mengubah laju reaksi suatu reaksi namun dia tidak ikut bereaksi di dalam proses laju reaksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah enzim itu merupakan suatu protein. Nah, maksudnya di sini adalah seperti yang ketahui salah satu pembentuk enzim itu ialah protein. Nah, karena sifat katalitiknya yang bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, ada beberapa senyawa yang dapat berubah menjadi katalisnya. Contohnya adalah RNA. Nah, kemudian ada enzim itu khusus. Nah, maksudnya di sini enzim itu bersifat khusus. Maksudnya salah satu enzim hanya dapat menghidrolisis atau mengkatalis suatu bahan saja. Contohnya seperti enzim amilase untuk bahan amilum, kemudian lipid untuk bahan, maksud saya enzim lipase untuk bahan lipid dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah enzim ada yang bersifat bolak-balik. Nah, di sini contohnya adalah enzim lipase, yang mana pada enzim lipase itu ia akan mengkatalis hidrolisis lipid menjadi beberapa ataupun membentuk komponen-komponennya, yang mana yaitu asam lemak dan juga gliserol. Namun ia juga dapat membentuk lipid dari komponen-komponennya tadi. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu pada gambar ini ataupun bagian katalisator. Nah, di sini dapat kita lihat reaktan mempunyai energi aktivitas untuk melakukan proses reaksi untuk menghasilkan produk. Nah, energi aktivitas di sini merupakan energi yang harus dimiliki sebuah reaktan, baik itu minimum, agar terjadi ataupun menghasilkan
tumbukan yang efektif. Nah, tumbukan efektif ini merupakan tumbukan antar partikel yang memiliki energi kinetik dan juga arah pukulan ataupun arah tumbukan yang tepat, sehingga menimbulkan sebuah proses reaksi. Nah, di sini sebuah reaktan melakukan proses reaksi dengan energi aktivasi tanpa katalis, yaitu pada ini garis yang pertama ini. Kemudian dapat kita lihat di sini juga reaktan melakukan proses reaksi dengan menggunakan energi aktivasi dengan katalis. Ini adalah pada garis yang kedua ini ataupun berwarna pink ini. Nah, pada di sini dapat kita lihat perbedaannya penggunaan dengan katalis dan juga tanpa katalis. Nah, di sini katalis berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dari suatu proses reaksi dengan cara mengurangi energi aktivitasnya, sehingga produk ataupun hasil reaksi lebih cepat terjadi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Nah, enzim itu peka oleh keberadaan suhu, yang mana jika terjadi kenaikan suhu sebanyak 10 derajat Celcius, maka cara kerja enzim akan bekerja sebanyak 2 kali lipat dari laju sebelumnya. Kemudian enzim itu juga peka oleh keberadaan pH, yang mana enzim akan nonaktif jika pH terlalu rendah ataupun asam tinggi ataupun asam kuat, ataupun jika pH terlalu tinggi ataupun basa kuat. Contohnya seperti pepsin yang mempunyai pH optimum sebanyak 2, dan juga ada enzim tripsin yang mempunyai pH optimum sebanyak 8,5. Nah, kemudian adalah konsentrasi enzim, substrat dan juga kofaktor. Nah, di sini jika pH dan juga konsentrasi enzimnya konstan namun substratnya tidak konstan, maka laju reaksi dari percobaan tersebut akan sebanding dengan keberadaan ataupun banyaknya enzimnya. Namun sebaliknya, jika pH, kemudian suhu dan konsentrasi enzimnya konstan, maka laju reaksinya akan sebanding dengan banyaknya substrat dari reaksi tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu mekanisme feedback inhibition. Nah, pada bagian ini energi akan bekerja pada bagian S1 ini, namun ia akan dihambat dengan keberadaan produk Z, sehingga ini akan memberikan waktu ataupun keuntungan pada sel, yang mana pada bagian tersebut memberikan waktu lebih untuk menyuplai energi dan juga mencegah terjadinya penumpukan pada senyawa intermediate ataupun pada bagian B, C, D selama proses metabolisme tersebut terjadi. Nah, itu merupakan proses terjadinya ataupun hubungan antara feedback inhibition. Nah, sekian dari saya. Apabila terjadi salah pengucapan kata ataupun fungsi dari suatu bagian ini, mohon dimaafkan. Dan sekiranya semoga video ini berguna untuk kita semua. Terima kasih.